Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman Channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang materi TWK, yaitu integritas. Nah, integritas ini sendiri lebih ke konsep 9 nilai integritas yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia ya adik-adik. Apa aja sih 9 nilai integritas itu? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama adalah jujur. Jujur yang dimaksudkan di sini adalah tidak berbohong, tidak curang, dan lurus hati ya. Yang kedua adalah peduli. Peduli di sini yaitu mengindahkan, memperhatikan, ataupun menghiraukan orang lain ya adik-adik. Nilai integritas selanjutnya adalah mandiri. Mandiri di sini yang dimaksudkan adalah tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin di sini dimaksudkan adalah taat terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Atau dengan kata lain itu kita tidak boleh buang badan ya adik-adik. Yang keenam adalah kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, atau kita itu tidak boleh asal-asalan ya. Yang ketujuh, sederhana. Sederhana di sini maksudnya bersahaja dan tidak berlebih-lebihan ya. Yang kedelapan adalah berani. Maksudnya mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dan nilai integritas yang kesembilan adalah adil. Adil di sini maksudnya berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang ya adik-adik. Oke, itulah tadi 9 nilai integritas dari KPK. Oke, soal nomor 1. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah strategi jangka panjang. Jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik. Jadi strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas adalah untuk membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Oke, soal nomor 2. Sikap tegas yang diterapkan kepada diri dan keluarga secara otomatis terbawa ke dalam menjalankan tugas kerja. Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapapun siap dihadapinya bila memang bersalah. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 3 juta rupiah yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulsel, Kiai Haji Badawi. Ia tak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Pak Lopa dan Pak Kiai Haji Badawi saat itu berteman akrab. Hampir tiap malam Jumat, saya menjemput Pak Badawi untuk baca doa selamat di rumah Pak Lopa, Terang Pariama ex-ajudan Lopa. Dalam kasus itu, Lopa tetap mengusut tuntas. Ia tak menggubris meskipun Badawi berkali-kali memohon agar kasusnya itu tidak diproses. Nah, pertanyaannya, nilai integritas yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh Baharudin Lopa adalah A. Adil, B. Peduli, C. Sederhana, D. Mandiri, atau E. Kerja keras.
Jawaban yang tepat adalah A ya adik-adik. Kita bisa lihat dalam kutipan di atas, yaitu dalam kasus itu Lopa tetap mengusut tuntas. Ia tidak menggubris meskipun Badawi berkali-kali memohon agar kasusnya tidak diproses. Oke, soal nomor 3. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan, dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi, B. Budaya organisasi, C. Pengelolaan sumber daya manusia, D. Karakter pegawai instansi, atau E. Pengelolaan anggaran. Jawaban yang tepat adalah B ya adik-adik. Budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui 1. Transparansi anggaran, yang kedua menghindarkan konflik kepentingan, dan yang ketiga menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Oke, soal nomor 4. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, atau E. Norma dan etika. Jadi penyelenggara negara sebagai komponen utama dapat dilihat dari baik buruknya perilaku melalui 2 indikator ya adik-adik, yaitu integritas, indikator internal, dan komitmen sebagai indikator eksternal dalam penyelenggaraan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Oke, soal nomor 5. Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi bidang-bidang di bawah ini kecuali A. Bidang penelitian dan pengembangan, B. Bidang pencegahan, C. Bidang penindakan, D. Bidang informasi dan data, atau E. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Yang harus adik-adik tahu di sini adalah KPK membawahi 4 bidang yang terdiri atas 1. Bidang pencegahan, 2. Bidang penindakan, 3. Bidang informasi dan data, 4. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Karena pertanyaannya kecuali, jawaban yang tepat adalah alfa ya adik-adik. Bidang penelitian dan pengembangan bukan termasuk dari bidang yang dibawahi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, itulah tadi ngebakul tentang materi TWK integritas ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.